Benarkah bahwa DC Shopee itu udah mulai gencar nih buat nagih tagihan pinjaman online di luar kontak darurat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sister Pinjol. Di video ini kita nih bakal membahas mengenai resiko apa yang bakal kita terima ketika kita itu galbay atau gagal bayar di aplikasi pinjaman Shopee. Baik itu Shopee Paylater ataupun Shopee Pinjam. Teman-teman, ketika kita itu telat bayar dan galbay, maka ada kemungkinan DC dari Shopee ini bakal menghubungi kontak darurat teman-teman, yaitu mereka atau orang-orang yang terdaftar sebagai kontak darurat dalam aplikasi pinjaman online. Tapi nih teman-teman, ternyata ada loh oknum yang mereka itu menghubungi nomor-nomor selain dari kontak darurat. Nomor yang digunakan ini seperti nomor yang telah dibelikan pulsa melalui aplikasi Shopee. Dan karena hal ini ya, banyak nih teman-teman yang jadi merasa khawatir apabila nomor-nomor tersebut dihubungi sama DC Pinjol. Teman-teman, DC Pinjol itu hanya boleh nih nagih kepada orang yang bersangkutan yang berhubungan dengan peminjam seperti kontak darurat. Jadi jika DC Pinjol itu menghubungi kontak darurat, maka itu masih sah-sah saja selama mereka nggak melakukan penyebaran data, fitnah, dan hal yang lainnya. Tapi ketika DC Pinjol atau oknum DC ini sampai melakukan hal yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka kalian bisa melaporkan oknum DC ini kepada pihak yang berwenang, seperti kepada Shopee atau kepada OJK. Lantas bagaimanakah solusi untuk menghadapi DC dari Shopee? Teman-teman bisa nih langsung menghubungi kontak darurat atau nomor yang digunakan untuk membeli pulsa atau yang kalian belanjakan melalui aplikasi Shopee terlebih dahulu. Hal ini untuk memberitahu kepada mereka bahwa kalian ini sedang terlibat dalam suatu masalah keuangan. Kemudian jika ada penagihan dari pihak DC atau debt collector, maka tolong untuk segera saja langsung diblokir nomornya dan tidak perlu untuk menanggapi nomor dari DC-nya. Karena lebih baik ya tidak menanggapi penagihan tersebut sejak awal agar nantinya tidak merugikan diri sendiri. Tapi ketika DC ini masih saja terus mengganggu, maka teman-teman bisa melaporkan hal ini ke pihak Shopee dengan menyimpan bukti-bukti percakapan dari DC atau oknum DC ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita galbay, maka pastinya bakal ada resiko yang akan diterima, baik itu di pinjol Shopee maupun di aplikasi pinjol online yang lainnya. Ketika kalian sudah galbay, maka DC ini pasti akan menghubungi kalian. Kemudian bisa juga menghubungi kontak darurat kalian. Ketika seperti ini, kalian bisa menghubungi kontak-kontak darurat agar nantinya nggak menanggapi DC-DC yang menghubungi mereka. Kemudian ketika oknum DC ini melakukan menagih teman-teman dengan cara yang tidak pantas, dengan cara-cara yang melewati batas dan ketentuan yang telah ditetapkan di sama OJK, maka simpan bukti-bukti yang telah dilakukannya. Simpan screenshot chat, kemudian simpan rekaman suara, telepon, dan yang lainnya sebagai bukti bahwa oknum DC melakukan hal-hal yang melanggar batas, yang melanggar ketentuan penagihan kepada nasabah yang telah ditentukan sama OJK. Penting ya buat mengetahui dan memahami mengenai hukum-hukum tentang pinjaman online, kemudian mengenai aturan tata cara DC dalam melakukan penagihan kepada nasabah yang telah ditentukan dan diatur oleh OJK. Kemudian buat teman-teman, tolong jangan melakukan tindakan gegabah karena ancaman-ancaman dari DC hingga akhirnya kalian jadi mencari dana talangan. Ketika kalian sudah memulai untuk mencari dana talangan, akhirnya kalian bakal jadi gali lubang dan tutup lubang, yang mana hal ini justru bakal menjadi awal keterjeratan kalian kepada hutang pinjaman online. Semangat buat teman-teman di luar sana, jika memang belum ada uang ini buat bayar tagihan pinjaman online, ya udah nggak usah dibayar, galbaykan aja dulu. Galbay di sini bukan berarti nggak mau bayar sama sekali, tapi memang karena keadaannya nggak ada uangnya. Yang penting ada niat dalam hati dan ada iktikat baik buat membayar hutang. Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang mau share pengalamannya, boleh banget ditulis di kolom komentar yang diharapkan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.